Masyarakat Timur Tengah Selatan akan menerima Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan dengan natoni penerimaan secara adat. Untuk itu kepada kelompok natoni kami silakan mengambil tempat. Dari mana? Ada. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Forkompimda Kabupaten Timur Tengah Selatan, Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur, staf ahli Gubernur dan pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf ahli Bupati Timur Tengah Selatan, para asisten dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, pimpinan lembaga perbankan, para camat, lurah dan kepala desa, kepala SMA, SMK, kepala puskesmas, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Acara tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama aparatur pemerintah daerah sekabupaten Timur Tengah Selatan dan stakeholder terkait dengan tema Nusa Tenggara Timur menyongsong Indonesia Emas 2045 dimulai. Dihormati. Selanjutnya ucapan selamat datang oleh Bupati Timur Tengah Selatan. Di awal bulan ini Bapak Gubernur mengunjungi kita dan ya ini kesekian kalinya. Kami cukup senang dan berbangga ketika Bapak Gubernur ada di sini karena ada banyak hal yang Bapak Gubernur tularkan di sini. Contoh sederhana, kemarin Bapak Gubernur datang sini, ya saya dan Bapak Gubernur bertiga kita punya jalan arah kapan. Begitu spontan seorang bapak langsung kepala dinas bagaimana? Kayak kita dijawab, tepuk tangan juga baik. Begitu kita dijawab dan jalan ini sudah extend jadi ya daerah Molo kalau di sana Pak Bu biasanya
30 sampai 40 menit ya. Sekarang belum selesai, kira-kira 20-25 menit. Di dalam pelaksanaan ini ada plus minus, tetapi kita harus hormati, hargai. Dan ada banyak hal yang Bapak Gubernur hari ini membawa untuk daerah ini. Bapak Gubernur, saya belum terlalu lama bekerja di sini. Di Kupang tahun 90-91 saya pindah resmi ke TTS. Jadi kurang lebih saya 37 tahun kerja. Tapi sampai Bapak Gubernur ini yang kita dikunjungi hampir ya rata-rata 2 bulan 1 kali Pak Gubernur. 2 bulan 1 kali mengunjungi kita. Dan di penghujung daripada pengabdian Bapak Gubernur, kami pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mendukung Bapak. Jika Tuhan berkenan mengizinkan, bisa kita bersama-sama untuk di waktu-waktu yang akan datang. Jika Tuhan berkenan, dan jika Tuhan berkenan. Karena biar bagaimanapun sedikit banyaknya lumayan bagus. Bagus jalan-jalan provinsi kami bagus, cukup bagus. Yang dari dulu tidak baik sekarang lumayan. Ya relatif sudah terjangkau dari laksanakan seluruh. Semua ada plus minus, tetapi sudah berbuat. Sumber daya bagus, kelistrikan bagus, sekolah pendidikan kesehatan cukup bagus. Sehingga kami menyampaikan terima kasih atas pemerintah dan masyarakat. Dan kami semua hadir, Bapak Ibu Dewan. Kalau ada saya lupa siapa ya. Oh ya, Pak Hebat. Terima kasih sudah ada bersama saya, tidak lihat tadi Pak Hebat. Sedikit banyaknya sudah berbuat untuk daerah ini. Dan mungkin kami lebih banyak yang mendapat kunjungan karena kami dekat dengan Kupang. Dekat dengan Kupang banyak hal yang sudah dibuat untuk daerah. Dan rakyat kami merasakan itu. Jadi sekali lagi saya sampai pemerintah dan masyarakat kami menghadap pada pagi menjelang sini menyampaikan terima kasih karena kepedulian Bapak Victor Bukti Lesberat pada kami daerah ini. Semua ada plus tapi kami merasakan itu. Dan Pak Mungkin juga cukup bagus Pak Bo. Kami di TTS kabupaten pertama di NTT yang bayar pajak online. Kita bayar pajak online pertama kali di sini. Kami sudah berjalan dan tiap hari Jumat kami kasih langsung masyarakat bayar pajak di kantor daerah lama. Kantor daerah lama. Saya minta maaf Pak Bu, tadi saya terlambat hadir di Samsat karena masih hadir dengan teman-teman di sana untuk kami olahraga bersama sekaligus juga membayar pajak. Jadi kami himbau masyarakat untuk membayar pajak. Dan sudah ada ikutannya Pak Bu di sana, sudah ada kuliner sudah hidup, sudah mulai di lokasi. Dan saya berharap kepada kita semua teman-teman Bapak Ibu boleh bergabung dengan kami di Pemda pada hari Jumat nanti. Karena kita komit untuk kita hidupkan kota ini dari berbagai sisi. Bapak Gubernur yang sebentar terjadi di daerah ini yaitu rabies. Rabies sudah di mana-mana, sudah berjalan di mana-mana. Kondisi sampai saat ini pagi kurang lebih 700 orang yang sudah terkonfirmasi rabies. Dan 32 kecamatan sudah 30 kecamatan yang terkonfirmasi dan 167 desa yang sudah terkonfirmasi rabies. Dan yang meninggal 6 orang. Kami agak lama di dalam bergerak karena dana kami ada dana PTT ada, tetapi oleh BNPB tidak mengizinkan kami untuk memanfaatkan. Jadi kami sudah rapat dengan Forkopimda, teman-teman sementara konsultasi dengan BPK, dengan BPKP untuk bagaimana kami memanfaatkan dana yang ada. Sehingga paling tidak kami menekan perkembangbiakan daripada rabies ini. Jadi kami sudah ada upaya dan cukup ditekan, tetapi dia tiap hari bertambah terus. Yang berikut Bapak Gubernur, di daerah ini tidak biasanya, tetapi akhir-akhir ini hujan. Dan kami punya bencana yang bawaan dari Seroja dan tahun lalu belum selesai ditangani, hujan lagi dan ada jalan yang terulang lagi putus. Jadi kami ada berupaya untuk bagaimana menekan atau memperlancar arus transportasi orang barang dan jasa. Jadi kami ada berupaya sehingga arus transportasi orang barang dan jasa tidak boleh putus.
Yang baik Bapak Gubernur, bahwa kami di daerah ini kami dapat kucuran dana dari Jalan Impres. Jalan Impres kurang lebih 50 miliar, khusus untuk fisik 48,6 miliar. Proses sementara berjalan. Dan dari APBD 1 juga kami dapat yang kapan, dan tadi informasi dari Pak Kadis PUPR bahwa akan ada tambahan untuk perbaikan sungai di Milu atau di Mesin yang dulu Bapak Gubernur kunjungi beberapa waktu yang lalu. Dan menurut informasi sudah proses tender, saya menyampaikan terima kasih karena kami tahun ini cukup terbatas APBD dalam menangani beberapa program atau proyek visi. Tapi Bapak Gubernur ada peduli dan memberikan perhatian terhadap kami sehingga pekerjaan fisik di daerah ini cukup atau masih berjalan dengan baik. Dan secara keseluruhan tahun ini di luar APBD kami mendapat tambahan dana kurang lebih 80 miliar. 80 miliar kita dapat tambahan dana untuk daerah ini. Khusus bidang pendidikan kami juga berjalan dengan baik Bapak Gubernur, dan ada beberapa sekolah yang izin misalnya tingkat SD, SMP itu kami tangani di sini dan ada berjalan. Semua ada plus minus, Nah yang biasanya diekspos itu pekerjaan fisik yang misalnya tahun ini baru didirikan sekolah minta langsung permanen. Padahal itu tidak bisa, itu harus melalui tahapan-tahapan sehingga bisa berjalan yang baik. Kita memberikan pilihan untuk anak-anak sekolah kita. Kalau tingkat SMA juga baru hanya ada berapa yang memohon untuk sekolah, kita bikin sekolah baru, kita intinya setuju, tetapi proses administrasi harus diikuti sehingga di kemudian hari tidak akan ada soal di kemudian hari. Di bidang kesehatan Bapak Gubernur kami di TPS ini ada rumah sakit pertama, ada 2, ada rumah sakit umum daerah Soe dan ada rumah sakit Ignatia dan rumah sakit Kristen Ibu dan Anak. Hanya rumah sakit ibu dan anak itu turut kelasnya karena beberapa persoalan tidak bisa dipenuhi. Dan semua beroperasi dengan baik. Tetapi kendala kami di sini masalah dokter. Karena kita ada 37 puskesmas yang ada di daerah ini. Kami kendala dengan dokter, tapi kami distribusi untuk pilihan bisa berjalan dengan baik. Semua kegiatan pembangunan semua ada plus minus, tapi kami berjalan dengan baik dan sampai saat ini masih pada tataran yang normatif. Semua ada plus minus. Dan Bapak Gubernur ada himbauan dari Bapak Presiden dengan situasi alam yang dari waktu ke waktu terus berfluktuasi. Kami diingatkan untuk menyiapkan sumber-sumber air bersih untuk ditarik ke pusat-pusat permukiman. Nah khusus TTS kami banyak sumber-sumber air, tetapi ada di Lembang. Nah dengan teknologi yang ada dan juga ada bantuan dari nanti PU provinsi yang akan membantu untuk merubah air asli menjadi air tawar juga sudah dilaksanakan di wilayah selatan. Dan informasi bahwa akan segera mungkin kita launching atau diserahkan kepada pemerintah daerah, kami siap untuk menerima itu. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dukungan Bapak Gubernur untuk daerah khususnya air bersih. Ada banyak hal yang sudah Bapak Gubernur berbuat di sini dan yang saya rasakan itu Bapak Gubernur begitu ada perhatian penuh untuk daerah ini dan tidak melepas kami sendiri. Semua plus minus, tetapi sudah ada perhatian dan dukungan untuk kami di daerah ini. Khusus pertama juga kami berjalan dengan baik untuk Forkopimda juga sudah terisi semuanya. Tidak ada yang wakil atau pejabat, semua terisi dengan baik. Dan pemerintahan juga kami berjalan dengan baik. Dan kondisi sampai sekarang untuk sidang-sidang DPR yang belum atau sementara mau disidangkan DPR itu LKPJ. Perhitungan setelah itu kami akan bergeser ke perubahan anggaran. Semua ada berjalan walaupun sekali lagi bahwa di sana semua ada plus minus.
Dan untuk persiapan untuk pemilihan legislatif juga semuanya berjalan dengan tahapan-tahapan yang ada, dan perhatian kami dari pemerintah daerah juga ada dukungan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan untuk pengawasan juga berjalan dengan baik. Bapak Gubernur hanya sementara masih yang berjalan Bawaslu sementara proses untuk pemilihan Bawaslu yang baru. Jadi segitu Bapak Gubernur beberapa hal yang terjadi di daerah ini, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur yang hari ini datang untuk bertemu dengan kami di sini, dan dengan harapan semoga kebersamaan kita tidak hanya sampai di sini. Jika Tuhan berkenan kita berlanjut ke depan, dan ya mungkin kalau kita mau ke Soe tidak hanya jalan lewat Batu Putih, tapi bisa lewat berbagai jalan lain kita bertemu di Soe. Itu harapan kami. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungan daripada kita semua untuk pertemuan ini. Forkopimda juga saya menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pak Bapak Gubernur, ada yang terlupakan. Bapak Gubernur, waktu kali lalu kita mencanangkan untuk sapi Wagyu. Sampai sekarang kami sudah 62 sapi Wagyu yang kami kembangkan di daerah. Cuma istilahnya F1. Nanti harus kawin antara Wagyu dan Wagyu mungkin dapat aslinya. Tapi program dari Bapak Gubernur kami sudah jalankan dan sudah ada hasilnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti penjelasan program vokasi dan skill kredit oleh Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kepada Bapak Hari Alexander Riwokao disilakan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menghadirkan pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hebat dan luar biasa, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Pati. Kita memiliki gubernur yang sangat cerdas, sangat peduli, dan sangat berani. Oleh karena itu, salah satu buah kecerdasan, buah kepedulian, buah keberanian untuk menerobos berbagai belenggu keterikatan ketinggalan Nusa Tenggara Timur sampai saat ini dalam proses pembangunannya. Ada gap yang sangat jauh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan provinsi-provinsi lainnya, dan data statistik menunjukkan kita masih berada dalam level provinsi tertinggal atau provinsi miskin. Karena itu, cara-cara yang cerdas menerobos, menggali dan membangun fundamental ekonomi, salah satunya adalah Bapak Gubernur mengerahkan, memerintahkan Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur harus berani keluar dari cara-cara kerja yang biasa, melompat ke cara-cara kerja yang cerdas, efektif, dan bermanfaat lebih pada semua komponen masyarakat. Tidak saja berbasis peningkatan PDB, tapi sebagai agent of development. Bagaimana memberikan inklusi atau kemudahan bagi masyarakat, baik di desa-desa, di dusun-dusun, untuk mengakses pembiayaan, kebutuhan pengembangan modal secara mudah, cepat, murah. Karena itu kita memiliki kredit Merdeka. Merdeka dari anggunan,
merdeka dari bunga, merdeka dari rentenir. Sebagai salah satu bukti pemanfaatan kredit merdeka, izin Bapak Gubernur, salah satu desa di TTS, Desa Ajobaki, itu melalui ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan potensi yang ada, baik itu bumbu-bumbu, jahe, kunyit, dan berbagai komoditi pertanian di situ, dan akses pinjaman ke Bank TT, mengolah komoditi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ekonomi rumah tangga, bahkan menumbuhkan niat-niat atau semangat-semangat bagi ibu-ibu lain dalam wilayah itu untuk mulai terlibat aktif. Tantangan kita di Kabupaten TTS, mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ibu semua dari Kabupaten TTS, maaf kalau datanya salah. Tapi kita melihat potensi-potensi pariwisata di TTS, Patung Nasi, Batu Popa, Pantai Waitune, itu sesuatu atraksi alam yang sangat luar biasa. Tetapi kita belum mampu mengelola, mengurusnya dengan optimal sehingga berkontribusi maksimal bagi daerah. Sehingga Bapak Gubernur yang sudah memberikan arahan kepada Bank TT tidak saja melihat pendekatan perbankan secara fungsi intermediasi, tetapi bagaimana Bank TT berperan untuk membangun manusia. Oleh karena itu, tanggal 2 Mei yang lalu, Bapak Gubernur telah melakukan tanda tangan kerjasama dengan Yayasan Global Katalis di Jerman untuk dilakukan program vokasi. Program vokasi adalah mengirimkan anak-anak tamatan SMA, SMK atau sederajat dengan usia 18 tahun sampai usia maksimum 35 tahun. Mereka dibekali dulu dengan belajar bahasa Jerman selama 6 bulan atau 1000 jam. Dalam proses belajar-belajar itu akan dilihat talenta-talenta yang dimilikinya. Kemudian Global Katalis akan mencari industri-industri yang tepat untuk dia hadir di sana, belajar dan bekerja. Kabupaten TTS sampai saat ini baru 4 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program vokasi. Sekiranya dalam 1-2 bulan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kalau saja ada 100 orang muda dari Kabupaten TTS, maka nanti Bapak Gubernur akan mengakhiri masa jabatan tanggal 5 September, dan Bapak Bupati juga mungkin periode pertama, kedua. Tapi semua kita di sini, izin Bapak, ini populasinya sudah di atas rata-rata 40 sampai pensiun. Jadi ada persoalan. Kalau kita tidak mengikuti jejak Bapak Gubernur, mewariskan, meninggalkan legasi untuk kemajuan TTS dan NTT. Pembangunan sudah dicapai kalau generasi depan Kabupaten TTS tidak menemukan metode yang tepat untuk lompatan-lompatan penguatan SDM, maka pencapaian-pencapaian yang ada, potensi-potensi yang ada akan tidak terurus dengan baik, optimal, efektif, dan hal-hal positif lainnya. Karena itu vokasi yang digagas oleh Bapak Gubernur, ada 70 profesi, baik itu teknik, di masalah infrastruktur, masalah jalan, masalah air, itu solusi belajar di Jerman merupakan salah satu solusi terbaik memecahkan kebuntuan-kebuntuan masalah yang ada saat ini di Kabupaten TTS. Pariwisata yang ada, jasa-jasa yang disediakan, chef, kita ke Mutis, Patung Nasi, kita belum mendapatkan satu restoran yang
memberikan kenyamanan pada kita untuk menikmati indahnya alam dan enaknya, lezatnya panganan lokal di TTS. Ini tentu menjadi bagian yang sudah ada dalam program vokasi ini, sehingga orang anak muda TTS yang ikut program ini akan terakses pengetahuannya, teknologinya, dan dia kembali akan berdampak positif bagi Kabupaten TTS. Persyaratannya sangat mudah, Bapak Bupati dan Bapak Ibu semua. Seperti tadi, umur 18 sampai 35. Kemudian lulus SMK. Bagi anak-anak yang karena orang tuanya mampu secara ekonomi, dia dapat ikut secara mandiri dengan membayar biaya kursus, biaya tiket, biaya visa kurang lebih 9.700.000. Tapi bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, semalam kami mendaftarkan 3 anak dari Batu Kanutu dan sudah memperoleh nomor register, sehingga akan diatur dalam waktu yang tidak terlama dia bergabung untuk kursus bahasa Jerman. Bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, Bapak Gubernur menugaskan Bank TTS untuk menyiapkan skim kredit vokasi. Skimnya sudah ada, caranya nanti dia atau orang tuanya kredit, pengembaliannya nanti setelah dia di Jerman, dia ada belajar di sana, dia bekerja dan menerima penghasilan awal 15 juta. Pada tingkat tertentu penghasilan per bulan mencapai 40 juta. Dari penghasilan ini selain untuk dia hidup, tabungan, tapi dia juga mengangsur kembali 9.700.000 hingga lunas. Keraguan karena program ini ada, lahir dari pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang kritis, tapi dijawab dengan profesional, dengan benar, sehingga Bapak Gubernur mengutus 4 orang guru untuk mengecek kebenaran pihak-pihak yang ada di sana, baik itu global katalis, industri-industri, bahkan berhubungan dengan konsulat dan kedutaan Indonesia di Jerman. Tidak hanya guru-guru yang diutus. Kemarin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT langsung berkunjung ke tempat-tempat ini, bertemu dengan pihak global katalis, bertemu dengan industri-industri, bertemu dengan konsulat dan kedutaan. Sehingga program ini dipastikan program yang benar, program yang tepat, program yang cerdas, serta bersifat problem solving. Karena itu, melalui teman-teman yang ada di Bank NTT di seluruh wilayah pelayanan di Kabupaten TTS bisa diakses melalui online atau bisa berkunjung langsung ke kantor-kantor untuk PIC-nya melakukan registrasi bagi anak-anak yang akan mengikuti program vokasi. Jika ada keterangan-keterangan yang ingin diperoleh supaya lebih jelas, Bank TTS siap untuk memberikan penjelasan bersama dengan PIC beberapa kepala sekolah SMK, SMA yang tergabung dalam grup vokasi. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil, sekiranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTS juga masuk dalam grup ini, tentu akan memberikan akselerasi penyampaian sosialisasi, edukasi program ini pada masyarakat luas, sehingga minat untuk anak-anak muda di TTS ikut bisa terfasilitasi dengan baik. Demikian penjelasan yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan hormat Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur untuk tetap berada di depan. Selanjutnya penyerahan materi sosialisasi program vokasi dari Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur kepada Bupati dan
Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya penyerahan kredit mikro merdeka oleh Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan kepada 2 orang debitur yang telah ditentukan. Terobosan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilo Leskodat, untuk membagikan semangat dan harapan agar perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur meningkat dan menjadi lebih baik, serta membebaskan masyarakat dari belenggu rekening. Maka pemerintah Provinsi NTT bersama OJK dan Bank NTT mendesain suatu skim pembiayaan mikro merdeka, merdeka dari bunga, merdeka dari agunan, dan merdeka dari rekening, sehingga memudahkan para pelaku usaha ekonomi dalam memperoleh permodalan dengan mudah, murah, dan cepat. Selanjutnya penyerahan bantuan beras untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 7,3 ton atau 7.300 kilo oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat penerima. Pak Bupati, ini beras bantuan Bapak Gubernur untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten TTS kini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di daerah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gubernur atas perhatian dan dukungan bantuan ini. Nanti kami akan salurkan sesuai dengan kebutuhan dan yang dibutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan bantuan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura seluas 1.265 hektar atau senilai Rp1.016.250.000 kepada Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Dimohon kesediaan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Bupati, ini dukungan pemerintah provinsi untuk keterangan Kabupaten TTS mohon dapat digunakan dan memprioritaskan kepada kelompok masyarakat miskin. Mohon dapat diterima. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur, Bapak Kadis. Nanti akan kami tindak lanjut sesuai dengan regulasi. Saya berharap jangan tinggalkan kami juga. Artinya bantuan ini lihat kami supaya kita bisa implementasikan di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa 1. Rehabilitasi ruas jalan Soekapan dari DAU Spesifik Grant tahun anggaran 2023 senilai Rp6.403.684.200 dan pembangunan embung kecil 3 buah dari dana pinjaman SMI tahun 2022 yang telah dibangun untuk dimanfaatkan senilai Rp4.649.700.000
terdiri dari 1. Embung Kecil Besipae, Desa Linamnutu. 2. Embung Kecil Besipae, 2 Desa Linamnutu. 3. Embung Kecil Oimali, Desa Linamnutu. Dan pengadaan alat penyulingan air laut di Desa Toineke, Kecamatan Kualin dari DAO Spesifik Grant tahun anggaran 2023 senilai Rp1.100.000.000 diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, Pak Bupati, ini bentuk perhatian pemerintah provinsi untuk masyarakat TTS. Kita selalu mendukung untuk membangun infrastruktur di TTS, membangun jalan terutama menjadi masalah di TTS. Kemudian ada air bersih, air baku juga kita bangun, dan itulah bentuk perhatian pemerintah provinsi untuk TTS. Kami berharap pembangunan sekarang sedang dilakukan supaya didukung sehingga bisa segera selesai dan bisa mendukung kelancaran distribusi arus barang jasa yang pada ujungnya bisa meningkatkan ekonomi di TTS. Kami serahkan untuk diterima. Iya, ini satu lagi, Bapak Bupati, Bapak Wakil juga pegang ini barang supaya sama-sama urus. Ya, jadi ini embung yang sudah kita bangun 3 buah di TTS. Nah, hari ini saya dapat informasi sudah mulai dimanfaatkan dan kami berharap mulai dikerjakan untuk kemakmuran masyarakat TTS. Jadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTS mulai bekerja sungguh-sungguh supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Saya mohon untuk diterima. Yang ini air minum bersih sehat. Jadi tidak sekedar air bersih saja, tapi sehat. Jadi siap diminum nantinya. Ini terobosan baru ya, Bapak Gubernur memerintahkan kami untuk bagaimana mengatasi kekurangan air bersih karena air bersih sehat. Karena ini juga untuk mendukung atau mengatasi ya masalah stunting yang notabene memang dimulai dari kekurangan air sehat tadi. Jadi ini kami akan bangun tahun ini dan mudah-mudahan didukung untuk selesai dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di TTS. Terima kasih. Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan disilakan kembali ke depan. Dimohon dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan masyarakat. Kiranya rencana untuk jalan Soe Kapan Nenas dapat direalisasi pada tahun 2024. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya dalam kunjungan kerja di Pulau Timor melanjutkan pada saat saya menghadiri acara pelantikan Prime Minister East Timor, saya memutuskan untuk berjalan darat untuk sekalian meninjau dan mengecek proses pembangunan di Pulau Timor, sekaligus mengecek pikiran dan cara perilaku kerja pelayanan publik di pulau ini. Saya sekalian juga hadir begini kan bagus juga buat Timur Tengah Selatan, karena bupati dan wakil bupatinya bisa kumpul jadi satu tempat. Saya
lebih akal. Kalau mereka kampanye mereka kompak betul. Kalau begitu jadi pejabat mereka tidak kompak, aneh betul. Saya ya ini di tempat lain bukan di TS tempat lain. Saya itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Kewenangan gubernur itu diserahkan, itu saya keluarkan pergub, kewenangan gubernur diberikan kepada wakil gubernur. Pergubnya masih berlaku dan itu belum pernah ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seorang gubernur menyerahkan kewenangannya kepada wakil gubernur. Hampir seluruh kewenangan saya limpahkan kepada wakil gubernur. Nah, pesannya sebenarnya begini. Orang yang berkuasa, mempunyai power, dia tidak takut kehilangan power. Kasih saja, toh dia juga ngambil juga. Dan itu saya sekalian keliling-keliling begini juga sekalian menasihati. Power yang diberikan oleh rakyat kepada kita, power itu disering untuk distribusi kesejahteraan. Karena itu tidak ada masalah ribut di sana. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan tidak ada. Hanya bisa tertinggal adalah cara berpikir kita, kepedulian kita kepada masyarakat, dan keberanian kita mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tercatat dalam setiap perjalanan kepemimpinan kita. Karena itu saya harapkan kalau Pak Bupati dan Pak Wakil lagi tidak cocok, kasih cocok saja toh. Lalu apa yang tidak cocok? Kan tidak ada. Ini barang pabrik soalnya. Menjadi gubernur, menjadi bupati, wakil gubernur itu pabrik, own, milik pabrik. Tidak ada private own di sana, tidak kepemilikan pribadi. Karena itu tidak perlu diributkan, karena itu barang pabrik. Biasanya kalau ribut itu satu masalah bagi-bagi jatah proyek. Ya proyek itu untuk bangun masyarakat, mau bagi ribut apa? Nanti bagi-bagi salah, jaksa, Bapak jaksa ada di sini, Pak Kajari bisa periksa ini, bagi-bagi kurang jelas juga mungkin. Ini diperiksa. 2 sumber daya penempatan eselon 2, eselon 3, 4. Cari yang pintar, jangan cari keluarga dan cari teman. Saya jadi gubernur, kalau ada marga sama atau hubungan saudara, itu pasti bagus. Kalau tidak akan duduk situ. Saya punya peran kandung di depan situ, seorang dokter. Begitu saya lihat kerja di luar, saya cabut dia dari kadis kesehatan. Itu peran kandung, pindahkan. Nah, karena memang tempat merit system yang kita sepakati, merit system itu harus kita laksanakan. Sehingga kita tidak ada masalah. Saya dengan gubernur, wakil gubernur tidak ribut. Karena dia pilih sendiri, dia lantik sendiri, saya cek betul pilihannya. Habis dia pilih benar, lantik dia lantik sendiri. Saya pilih jarang gubernur di NTT hari ini yang lantik seluruh eselon 2, eselon 3, 4, dia wakil gubernur. Gubernur tidak pernah lantik, dia saja. Untung bupati itu harus gubernur, kalau nggak dia juga lantik aja, tidak apa-apa. Mengelola kepercayaan dan power itu sebuah seni. Itu seni. Karena itu perlu itu. Saya titip ini karena nanti di kemudian hari saya dengan wakil gubernur saya kampanye, kami bersahabat betul. Panggil kakak adik, dia panggil saya, panggil dia kakak, dia panggil saya adik. Dan berlaku sampai ini kami semua turun. Masih berlaku sampai hari ini. Saya panggil dia kakak, dia panggil saya adik. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Bukan berarti dia panggil saya adik lalu saya tidak bisa berkuasa. Karena kalau dia panggil adik, tapi begitu tidak salah saya akan bilang, kau kerja tidak benar. Jadi tidak menghilangkan kita punya kredibiliti untuk kita mampu saling mengoreksi untuk kepentingan publik. Dan itu sebuah hubungan relasi yang sangat baik, profesional, dan mendatangkan kebaikan buat daerah ini. Karena itu saya bukan cuma TTS, saya keliling TPU, Belu, Malaka,
Jadi saya sering mendamaikan. Saya damaikan Bupati Malaka dan Wakil. Kalian ribut apa? Ada ribut istri dan istri atau apa? Tidak ada. Kompak. Itu karena tidak mungkin kita bergerak maju di dalam semangat untuk tidak menyukai satu sama lain. Tidak mungkin. Mengkritisi seseorang, mengkritisi kebijakan, boleh saja, wajar. Seorang wakil bisa bilang kepada bupati, ini salah itu. Bisa saja, kenapa tidak? Bahkan seorang kadis bisa datang ke bupatinya, Bapak salah. Boleh, asisten, sekda bisa datang ke bupati atau bupati, salah Bapak. Saya sering kok disamperin oleh seorang eselon 3 minta izin mendalam, tolong Bapak saya mau ada. Salah Bapak. Yang mana yang salah? Kalau Bapak ternyata salah ya rubah. Kalau dia yang salah, Bapak otak yang salah. Yang itu yang nomor. Nah, itu perlu kita bangun. Saya selalu berulang kali menjadi pemimpin itu laporan itu ke bawah jangan terhambat. Kita birokrat itu kenapa susah berkembang? Karena yang di bawah staf tidak boleh melambung ke atas, karena etikanya tidak ada. Itu salah itu cara etika itu. Yang benar dia boleh melambung kepada manapun. Padahal di atas kita pun dia melambung. Setiap hari dia lapor kepada Tuhan. Antara bupati dan Tuhan siapa lebih tinggi? Nah, kenapa ke Tuhan boleh, ke bupati tidak boleh? Atau ke gubernur tidak boleh? Nah, ini yang saya maksudkan. Kita kadang-kadang tidak bisa berjalan dengan baik. Yang tidak terlihat itu karena di lebih tinggi pun kita ngaku tapi kita lewat. Yang terlihat kita biasa tunduk terhadap itu. Karena itu saya harapkan, ini di tempat lain bukan di TTS. Sistem kerja di dalam merit system artinya bahwa kita pendekatannya profesional. Kita berbeda dalam semangat profesional, bukan pribadi. Saya menegur bupati ini bukan karena saya tidak suka dia pribadi, tidak. Secara profesional, amanat konstitusi saya mengharuskan saya untuk melihat kalau bilang tidak ada benar, saya tegur. Bukan berarti terus saya tidak suka bupati itu, tidak. Habis saya tegur dia, kita duduk makan minum wine sama-sama, it's no problem. Tidak ada masalah di sana, masalah pribadi. Tapi untuk urusan profesional dalam membangun bangsa dan negara, saya berkewajiban untuk mengecek bila ada yang tidak benar, saya perlu tegur. Itu tugas saya sebagai gubernur. Nah itu dalam menurut saya ini saya terus mendorong agar semangat-semangat perubahan itu terjadi. Kita tahu saya menjadi gubernur diundang untuk tanam jagung. Alat yang dikasih ke saya untuk tanam itu adalah kayu yang pada saat saya lahir dan bertumbuh di kampung, kayu itu juga yang saya lihat mereka pakai. Saya sudah mau mati, kayu itu juga yang kita pakai. Itu artinya bahwa profesinya purba, karena salah satu profesi dalam profesi yang kita miliki hari ini di pemerintahan, salah satu yang paling purba adalah pertanian. Tapi kalau bila dikerjakan dengan proses yang purba, maka kita bukan saja profesinya purba, manusianya juga purba. Karena memang tidak mungkin kita mengejar produktivitas dengan cara-cara pekerjaan purba. Tidak mungkin. Di dalam proses pembangunan, sebuah daerah dianggap maju atau tidak, dalam prosesnya terjadi modernisasi dalam proses-proses pembangunan. Kalau tidak terjadi modernisasi, daerah itu tidak maju. Nah, sekarang bersyukurlah kita bisa tanam jagung, bisa lebih cepat. Pakai roda satu itu, bisa lebih cepat. Ke depan kita tanam pakai mesin, panen dengan mesin, baru kita bicara ribuan hektar. Tanam ribuan hektar kalau pakai kayu itu artinya 5 tahun kita tanam. Lalu panennya saja butuh juga waktu. Mengapa? Karena itu kalau seandainya kita tanam dengan mesin, panennya dengan mesin, maka walaupun kita membutuhkan hanya pada saat musim hujan, kita mampu untuk bisa menanam 2 kali karena jarak tanam kita cepat, waktu jarak kita punya tempuh untuk mengerjakan cepat, tempuh kita untuk juga panen lebih cepat, menyebabkan kita masih punya ruang, apalagi dengan iklim seperti hari ini, kita masih bisa panen 2-3 kali. Nah karena itu koordinasi dengan BMKG dalam dunia sekarang ini sudah begitu hebat, tidak perlu pakai dukun. Kami kemarin di Labuan Bajo pada saat acara ASEAN Summit, banyak kali dukun di sana. Saya tanya BMKG aja, kondisi bagaimana? Lagi sedikit bergeser.
Kita percaya itu dukun itu setengah mati, dia pun tidak tahu apa pun. Dia goyang-goyang di situ, kita setengah mati. Tapi dia jelas. Awal bergeser di mana, kecepatan angin berapa jam lagi dia clear, semua terhitung dengan baik. Nah, dunia sekarang menuju ke situ. Kita jangan percaya dukun lagi. Nah, itu tantangan besar kita untuk bagaimana kita mendesainnya. Dan Bapak Presiden berulang-ulang kali, bahkan ini dunia, karena ini isu dunia. Maka saya hadir di sini saya untuk membicarakan. Yang pertama, ada 4 isu dunia besar hari ini. Yang mau tidak mau, kalau kita tidak siapkan dengan baik, krisis dunia, 4 krisis dunia ini minimal hari ini, yang secara mendunia akan hadir di tempat kita. 1, pangan. Maka Presiden berulang-ulang kali. Dan kita terus mendorong Pak Bupati, Pak Wakil semua, Ketua DPR, TNI, Polri, juga Kadis Pertanian, para petani, kepala desa, camat, kita dorong terus. Untuk pangan kita harus ada kemandirian, wajib. Kita harus menyiapkan pangan kita dengan baik. Kita tanam jagung dan segala macam. Kita lihat tadi ada embung-embung yang dibuat di Bisipai. Itu dengan demikian Bapak Bupati bisa membuat perda dan perda sekaligus untuk sapi tidak ada lagi di dalam sawah di Bena pada musim kemarau. Mereka tarik semua naik ke Bisipai. Untuk di situ tidak ada lagi sapi berkeliaran. Mulailah kita menjadi manusia cerdas. Saya aneh kalau di Timur itu. Yang tidak bergerak dia pagar, yang bergerak dia lepas. Jadi kan aneh kita kadang-kadang lihat ini. Tidak masuk akal. Harusnya yang tidak bergerak tidak dipagar, yang bergerak itulah yang kita pagar, kita kadangin. Tapi kita pun terbalik. Ini karena zaman kita, zaman nenek moyang raja-raja, kan mesti kasih tunjuk orang, kita punya semua itu. Maksudnya sapi makan minum di situ tidak punya semua. Padahal kalau itu tanya itu sapi tidak apa kita tahu. Bahasa sapi tanya sapi, tahu sama punya? Tidak ada yang punya. Makan sendiri, keluar sendiri, bergerak sendiri, saya punya sendiri. Jadi karena itu saya mendorong serius untuk Pak Bupati sudah ada sumber air yang baik yang cukup di situ. Dorong Pak Camat, kepala desa di lingkungan di daerah Amaduban Selatan itu untuk mereka bisa buat sehingga tidak ada lagi sapi yang berkeliaran, kambing yang berkeliaran, sehingga pertanian di lahan pada saat itu musim kemarau kita bisa bertanam lanjut baik sawah yang cukup air atau yang tidak cukup air kita bisa konversi kepada hortikultura yang lain, jagung, kacang-kacangan dan berbagai hal yang bisa membuat daerah itu akan bertumbuh lebih baik. Tempat Bapak ini kalau dikelola dengan benar, salah satu kantong pangan terbaik buat Pulau Timur ini TTS. Luar biasa TTS. Cuma itu tadi perlu dikelola, perlu dirawat, perlu dimanage, pakai otak, pakai hati, pakai nyali. Nah, karena itu saya ingin ini betul-betul dapat bisa dibuktikan kejadiannya harus diulang. Karena saya sudah siapkan bendungan di situ, sudah ribut. Bapak lihat saya ribut dan Bisipai, maki saya sepanjang masa. Tapi saya tidak peduli, karena bukan saya menghancurkan orang. Saya sedang mencintai mereka. Mereka dibiarkan selama ini, tidak diurus, sekarang bisa dapat rumah, dapat tanah, rumah pribadi langsung dibawa provinsi, lahan yang dikasih, ikut berperan serta di dalam pembangunan dibangun oleh provinsi. Menurut saya, bukan buat pribadi saya. Tapi itu harus dikerjakan dengan lanjutan regulasi di daerah pada tingkat paling kecil agar hal-hal yang memberatkan kita menjadi sesuatu pemberatan dalam pembangunan, khususnya pada peternakan dan pertanian, itu bisa berkembang lebih cepat. Dengan ribuan hektar di Bena, kita akan mampu tanam sekitar beberapa kali lagi, baik jagung maupun yang lain-lain, untuk kita selesaikan. Karena itu saya harapkan ini mendapatkan perhatian serius. Lompatan-lompatan pembangunan ekonomi di situ ke depan akan luar biasa. Saya betul-betul menaruh harapan besar bahwa tempat itu bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ke depan. Bila musim kemarau nanti sapi-sapi sudah tidak ada lagi, maka kita bisa tanam jagung luar biasa di situ. Pakai sumur bor saja kita bisa kaya di situ. Apalagi tanah-tanah itu sekarang mayoritas dalam riset saya, teman-teman riset untuk mendapatkan pengetahuan di sana. Sebagian besar tanah di Bisipai tidak lagi milik anak orang-orang Bisipai atau di Bena dan segala macam. Itu sudah punya segala macam orang yang dari luar. Jadi bukan orang asli dari
Amrungan Selatan, tapi lahan itu sudah lahan yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu saya harapkan tolong Pak Bupati, sekembalinya saya di sini, selesai rapat ini, Pak Bupati sekaligus melakukan action sehingga 2 minggu dari sekarang kita dapat sudah bisa mulai untuk merencanakan kelanjutan mau tanam apa di situ. Kadis Pertanian mulai bergerak, Kadis Peternakan Provinsi sudah bisa kolaborasi, sehingga kita bisa langsung bisa membuat gebrakan hebat di sana, dan kita bisa laporkan ke pemerintah pusat bahwa kita siapkan itu sebagai sebuah daerah yang dulunya pada musim kemarau itu tempat untuk lapangan dimakan oleh sapi yang makan sisa-sisa batang padi, berkas-berkas padi di situ. Tapi sekarang kita mampu untuk memproduksi satu. Kalau itu kita tanam jagung atau berbagai hal, untuk jagung saja kita bisa langsung untuk pakan ternak yang luar biasa. Selain dari buah jagung yang kita dapat, tapi pakan ternak pun kita dapat di situ, dan itu akan memberikan kita sebuah langkah yang sangat modern. Kita siap karena sekarang sudah siap. Bahkan untuk menampung sapi-sapi pun kami sudah siapkan tempatnya. Jadi karena itu kita bisa kerjasama, kolaborasi untuk itu bisa dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya saya mendorong untuk TTS jangan terpaku pada hal-hal yang sifatnya itu sudah terbiasa. Sifatnya dari dulu sudah biasa, lalu kita tidak bisa buat. Itu jangan pernah. Karena saya lihat banyak sekali, Bapak ini tidak bisa karena masyarakat ini tidak mau. Jadi kita aja ikut masyarakat tidak mau. Buat apa ada pemimpin? Kalau ada mau ikut masyarakat tidak mau. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, belum tentu dia membutuhkannya. Contoh paling gampang. Setiap kunjungan kerja gubernur, masyarakat minta traktor. Tapi yang dibutuhkan bukan traktor, dia butuh tanahnya diolah. Karena kalau kita kasih traktor, lalu traktornya bermasalah, dia tidak punya kemampuan untuk memperbaiki. Lalu akhirnya dia menjadi besi tua traktor itu. Saya dalam kunjungan kerja saya ada bukan berbagai besi tua traktor di desa-desa. Alatnya ditanya kenapa dia tidak pakai, rusak Bapak. Nah, itu. Karena setiap kali kita datang dia minta traktor, kita kasih traktor. Padahal kebutuhan utamanya adalah tanahnya diolah. Nah itu perlu. Bapak tidak mau Bapak kami ya. Jangan. Pemimpin itu pasti lebih pintar dari yang dipimpin, pasti. Kecuali kalau salah maka ada yang pilih salah. Selalu pemimpin lebih pintar daripada pengikutnya, selalu. Pemimpin lebih berani daripada pengikutnya. Pemimpin lebih peduli daripada pengikutnya, itu selalu. Jadi kalau pemimpinnya takut terhadap pengikutnya, ini yang penting. Saya datang letakkan batas perdamaian antara Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Gubernur mau dibunuh. Mereka cabut parang, bupati bisik saya. Kalau sudah begitu orang Sumba, pasti mereka potong. Baca. Berarti kau tulis maju, karena bahaya kamu. Biar saya saja. Ya. Tapi bupati tahan saya, jangan Bapak. Kalau sudah begitu, pasti orang potong. Ya makanya kau jangan maju, biar saya saja. Ya, ternyata saya maju juga mereka gemetar di tempat situ terus, tapi tidak potong-potong saya. Saya ambil letakkan batunya, beresin semua, dan hari ini mereka terima kasih ke saya. Padahal mereka mau bunuh saya waktu itu. Kalau ikut mereka punya mau, ya tidak jadi. Pemimpin itu harus lebih berani, harus lebih pintar, dan harus lebih peduli. Karena itu tidak mungkin kau gertak saya. Toh saya lebih berani. Nah itu batas itu jadi hari ini. Setelah batasnya jadi, saya intervensi dengan listrik, infrastruktur, dengan pertanian perkebunan. Mereka gembira gitu. Baru mereka terima kasih sekali. 43.000 hektar mereka tanam jagung di tempat itu. Luar biasa. Pak Bupati sempat datang di 36.000 itu. Datang waktu hari ulang tahun itu, Pak Bupati datang tidak. Datang. Nah, datang Bapak lihat sepanjang. Nah itu dia. 36.000 hektar tanam jagung. Nah, kita tidak sampai segitu lah di TTS. Tapi kalau Pak Membena itu ditanam, musim kemarau kamu lihat hutan jagung semua itu. Dan itu pasti terjadi. Ini kan faktor kita berani dan mau dengan kecerdasan yang dimiliki kita semua. Saya yakin karena
Kita punya pengetahuan itu. Kita sekarang ini pintar-pintar. Orang itu banyak yang pintar. Dia punya tidak bisanya adalah otaknya tidak bisa bikin bahan itu jadi. Nah, itu saja yang masalah. Jadi ilmunya dia tahu, bikin jadi yang tidak bisa. Karena itu kalau mereka diskusi di Facebook, oh pintar semua. Tapi cek makan, dia susah setengah mati. Karena dia pintar nulis di Facebook, tapi tidak pintar untuk bikin perut kenyang. Nah, dia tanya, hidup susah, dia omong hebat. Ada yang omong hebat itu pasti susah itu. Apalagi ada nyambung lagi, tambah lagi. Sudah sama mereka saya bilang ini. Dunia hari ini orang berdebat antara orang bodoh dan orang pintar, dan mereka berdebat sebanyak waktu dalam kebodohan dan kecerdasan. Padahal hukum alamnya mengajarkan yang bodoh diajar, yang pintar mengajar. Jadi kalau bodoh ikut mengajar, kita berhenti. Tapi yang aneh adalah dia pun ikut berdebat dengan si bodoh ini. Dia lebih bodoh lagi. Kenapa kau cerdas mau berdiskusi dengan si bodoh ini? Tugas dia itu diajar. Makanya ada orang tanya saya, Bapak ini program Bapak salah, ini salah. Sebentar, saya tidak tahu komputer. 1 bulan kamu penghasilan berapa? 1 juta, kau tidak layak. Saya 1 bulan 1 miliar sampai 2 miliar. Masa kau koreksi saya pendapatan yang tidak kau? Berarti tanya kau bodoh. Kau tidak boleh. Kau saya ajar, kau ajar saya. Gampang sekali. Kalau orang bilang masa kecerdasan itu dihubungkan dengan pada uang. Kalau memang orang cerdas itu uang itu cuma akibat dari orang cerdas. Orang bodoh tidak ada uang. Karena uang itu cuma akibat. Maka cek akibatnya. Orang cerdas, orang berani, orang sehat, orang mempunyai networking di mana-mana. Ini orang punya uang. Pasti. Jadi jangan cari uang kalau bodoh, tidak kenal siapapun, sakit penyakit, ya matilah itu. Maka saya tidak pernah jawab orang di Facebook atau di Facebook mau, karena saya pintar sekali. Tugas kau saya ajar, bukan sekau debat dengan saya bisa. Kalau kamu belajar datang ke saya ajar. Debat tidak mungkin, karena saya terlihat bodoh berdebat dengan orang bodoh. Orang bodoh ini kita mau pintar, kok dibilang salah. Lalu kita bingung sendiri kenapa dibilang salah. Ini orang bodoh. Ya bayangkan kalau orang pintar itu berdebat dengan orang bodoh, dia pun bingung. Kenapa dia begitu bodoh, saya begini pintar? Itu tantangan buat kalian. Karena itu memang kita harus mulai mendorong kita punya potensi yang ada. Tadi saya diskusi dengan saya punya UPT di TTS. Bayar pajak tidak bisa, ini tidak bisa. Mana ada orang suka bayar pajak? Cek di seluruh dunia orang tidak suka bayar pajak. Makanya ada negara yang disampaikan negara dengan pembayar pajak, warga pembayar pajak terbaik. Kenapa? Karena itu susah orang bayar pajak. Kalau bisa tipu pajak dan atau tidak bayar. Maka pekerjaan kamu ini pekerjaan kepada orang yang tidak suka kamu. Maka nomor 1, buatlah dia menyukai kamu. Lalu kamu sudah orang datang lihat muka kamu, orang tidak suka. Mana orang senang melihat muka orang pajak dan bertanya? Mana orang? 1-2 orang manusia yang betul taat pajak ada. Tapi biasa banyak juga yang tidak taat. Karena itu saya bilang orang, bangun hubungan untuk kamu mengerti hidup mereka. Kalau dia bermasalah terhadap pendapatan, kamu cari solusinya. Laporkan itu kepada kadismu, laporkan kepada gubernur, bupati, laporkan untuk kita kolaborasi sehingga menyelesaikan masalah. Sehingga kamu diberangkat memperoleh pendapatan karena kamu menyelesaikan masalah utama. Karena kita ini kadang-kadang beli motor, beli mobil tanpa kita pikir bayar pajak. Siapa yang beli motor belum dia nanti saya pajak dia bulan sekian sini mana ada. Dia punya uang cukup dia pikir lagi, penting jalan dulu. Urusan pajak kita bakal tapi saya jalan dulu lah. Biar orang lihat saya bisa naik motor, naik mobil dulu. Kan sebenarnya kan begitu itu masalahnya. Karena itu saya selalu mendorong untuk jangan kamu hanya bisa menagih tanpa memberikan solusi kepada wajib pajak. Itu juga harus dilakukan. Edukasi diberikan juga solusi daripada bagaimana cara pendapatannya itu ditingkatkan. Ada TJPS, ada kerjasama hasil hutan, ada macam-macam. Seluruh kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan pendapatannya. Kerjasama dengan bupati, wakil bupati, pimpinan DPR, dan berbagai kalangan
di Timur Tengah Selatan. Nah itu kita butuh. Isu pertama itu pangan. Pangan itu dulu. Yang kedua, pangan tetap pangan, Pak Bupati. Ada satu jenis rumput, tapi rumput ini rumput besar, namanya bambu. Bambu ini tidak sebut masuk dalam jenis pohon. Itu rumput besar. Nah, bambu itu dunia sekarang bergeser ke bambu. Bambu itu bisa untuk pangan, karena bambu itu rebungnya itu disukai sekali di China, Jepang, Korea, ini luar biasa. Sekarang banyak sekali. Tapi dunia hari ini kan tidak bisa melawan untuk bambu itu adalah China. China terbesar di Jepang, Korea. Tapi negara-negara itu negara penghasil bambu terbaik dunia hari ini. Tapi kita akan menuju ke bambu juga. Jadi Pak Bupati tolong menyiapkan anggaran untuk tanam bambu. Bapak nggak usah pusing tentang pembibitan, karena dia pusing. Bapak beli saja. Saya bilang ke Bapak Presiden bilang, saya lapor Bapak Presiden, kementerian punya yang Bapak siapkan, suruh siapkan itu kalah jumlahnya dengan kami sebagai provinsi. Harga pun kalah. Kementerian punya itu satu benih bambu 12.000 dijual. Kami maksimum 8.000, maksimum. Ya kalau bisa cocok-cocok hati bisa 5.000 lebih. Tapi itu maksimum. Kenapa? Pendekatannya bukan proyek. Pendekatannya pemberdayaan mama-mama bambu. Mereka daripada nganggur gosip, kita kasih mereka untuk kerja tanam dan segala macam, benih disiapkan. Karena itu satu-satunya daerah yang hari ini menyiapkan benih bambu terbanyak di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita kerja, kita menyiapkan itu. Kita punya belasan juta benih bambu yang kita bisa siap untuk saluran kemanapun. Karena itu kalau Bapak nanti siapkan, karena ini satu, pangannya bisa. Dua, papat. Bambu hari ini seluruh gedung ke depan pakai bambu. Laminating bambu terbaik itu keras daripada kayu. Dua atap-atap kantor ke depan, kalau Bapak sudah cukup pakai bambu, karena bambu 10 tahun baru ganti. Lebih enak. Daerah-daerah yang kering, panas seperti di NTT, atapnya harus bambu, jangan seng. Seng itu kan zaman dulu kan orang kalau lihat seng, kan orang kaya punya rumah. Tapi sekarang kan otak kita sudah makin maju, itu ke tempat orang susah, karena itu panas banget di tempat sauna itu. Panas kita sekitar 35 derajat Celcius, seng lagi, hidup dalam penderitaan kita. Masuk di dalam, mama-mama kipas lagi, coba ke gereja ini, pakai seng, begitu kipas lagi mama-mama. Makin kipas makin dia meleleh. Kenapa? Kalau sudah panas, dia kipas lagi, kan dia bergerak kembali. Tanpa disadari dia gerak, jadi akhirnya tubuhnya menghasilkan pembakaran yang luar biasa ditambah panas. Artinya dia diam jadi. Ya, semakin banyak diam kan semakin baik dia. Semakin dia bergerak kipas-kipas semakin panas dia. Dan itu bambu bisa menyelamatkan kita dari kondisi seperti itu. Jadi papan, pangan, papan kita bisa siap. Juga dia bisa menghasilkan tekstil, baju dan segala macam. Sekarang banyak sekali orang pada musim-musim di Eropa kalau lagi panas, orang pakai bajunya baju yang dari bambu, sangat bambu. Mengapa? Karena dia tidak menimbulkan panas, dia tidak menyerap panas, dia menolak panas. Bapak bedanya kan perlu diajar. Kalau musim panas, Bapak jangan pakai hitam, karena hitam menyerap panas lebih besar daripada warna putih ya umpamanya. Tapi sekarang jenis bambu yang begitu Bapak pakai serat bambu sebagai bahan untuk tekstil, baju, celana, itu kan lembut, enak, nyaman kita pakai. Pada musim panas betul-betul kita enak. Nanti saya kirim ke Pak Bupati, Wakil, Pak Sekda, baju bambu supaya pakai kalau pergi di tempat-tempat ini. Supaya kalau saya ngomong begini, kedua sepeda bambu itu taruh di situ. Sekarang sepeda, tahu itu ASEAN Summit kepala negara itu hadir, hadiah terindah bagi mereka adalah bambu, sepeda bambu. Mereka belum pernah punya melihat ada sepeda dari bambu. Tapi sekarang mereka Bang, Bapak mau pakai mau apa? Mountain bike? Kita bisa bikin itu salah satu sepeda terbaik dunia hari ini, dipakai oleh kepala negara. Kita memiliki itu. Dan karena itu, Pak Bupati harus siapkan ini ke depan. Karena ini menyelamatkan isu kedua adalah save the water, isu dunia. Tadi Pak Bupati ngomong tentang air. Isu dunia hari ini juga tentang air. Selain pangan, save the water. Dan bambu, satu rumpun bambu
dia menyimpan 3.000 sampai 5.000 liter air di dalamnya. Jadi kalau setiap dia rumpun bambu dimanapun, di situ ada air. Makin banyak bambu, makin banyak air. Jadi kalau bapak masalah tentang air, tanam bambu. Maka 10-15 tahun akan datang, dimanapun bambu itu bertumbuh, air tetap ada. Karena itu ekosistem daerah itu bisa tanam apa saja, karena tersedia air di sekitar itu. Itu pesan daripada bagaimana bambu bisa memberikan keamanan, keselamatan terhadap air. Nah, kita tentunya mendorong ini secara serius. Tapi Pak Bupati harus menyiapkan APBD ke depan 2024 sehingga teman-teman Pak Sekda tolong disiapkan, karena ini penting sekali buat Timor ini. Karena Timor ini kan kekurangan air di mana-mana. Salah satu daerah yang sangat kritis air itu adalah Pulau Timor ini, Pulau Sumba, Pulau Timor. Dan ini kita butuhkan supaya kita mampu merehabilitasi kita punya lahan-lahan kritis, karena kita mampu lewat bambu itu. Nah, kita memiliki benih yang banyak. Lalu isu air tadi, pangan dan air. Yang ketiga, energi. Isu energi. Karena itu apa yang disampaikan oleh Dirut Bank IDT tadi, yang saya dorong dia untuk menjadi, biasa kan orang bank itu bicara kredit, bunga, nah itu bank biasa. Tapi bank pembangunan daerah tidak boleh. Kamu harus ikut terlibat dalam setiap pembangunan, ikut pertanian, bicara peternakan, bicara industri rumah tangga, bicara vokasi. Itu namanya direktur utama Bank NTT. Karena kelasnya itu kelas yang strategis, bukan yang seperti gubernur. Gubernur itu bicara yang strategis, tidak bicara yang hal yang remeh-temeh ke bawah. Hal yang strategis itu kelas gubernur, levelnya begitu. Seorang dirut dengan seorang manajer berbeda cara berpikir. Seorang dirut itu pada level strategis dia bermainnya. Manajer teknis dan taktis itu kelas manajer. Karena itu memang kita menginginkan agar kita punya pikiran dan energi renewable energi Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, itu dapat kita majukan ke depan dengan cara berpikir pemimpinnya dan menyiapkan generasinya. Nah, salah satu untuk mempercepat itu adalah selain sekolahnya ada di sini, kita kirim anak-anak kita ke Jerman. Lalu mengapa Jerman? Karena Jerman sekolahnya gratis. Sekarang banyak sekali Eropa gratis. Tapi kita pilih Jerman kenapa? Karena Jerman dengan China juga sekolah gratis. Tapi bahasa Jerman lebih gampang. Bahasa bacanya ikut-ikut saja. Nah, baca apa, baca gitu juga. Tapi kalau kirim ke China, dia bilang, "Ni hao ma." Tulisannya itu dia gambar kiri kanan. Kamu tidak bisa dapat. Salah gambar arti salah. Setengah mati kita butuh cepat ini. Karena itu kita kirim ke Jerman. Kita mengecek dengan baik, global katalis siapa, ini siapa lagi kita cek sama teman-teman. Mari kita ini bagus. Nah, ini kita siapkan mereka ke sana, sehingga kita menyiapkan mereka dengan generasi kita siapa masa depan. Kita siapkan bagaimana mereka mampu untuk mendesain arus laut menjadi energi terbarukan. Matahari. Tahun ini industri strip estate udang di Sumba itu Bapak Presiden mempercayakan kita di Mengaku lewat Kementerian Perikanan untuk berinvestasi 7,5 triliun rupiah di Sumba. September ini mulai di groundbreaking. Energinya tidak boleh energi fosil, pesannya itu, karena kita mau ekspor juga, maka tidak boleh datang dari energi fosil. Maka yang kita butuh adalah matahari. Maka di situ kita akan pakai sekitar 2 giga itu berarti 2.000 mega. 2.000 mega berarti 2.000 hektar lahan yang disiapkan untuk kita mampu mengisi kebutuhan baik industrinya, rumah tangga dan segala macam akibat daripada industri itu ada di situ. Pelabuhan laut yang disiapkan semua kita siapkan. Nah, ini langkah-langkah yang hebat. Tidak mungkin kita semuanya kerja di luar, karena kita ingin memotong rantai kemiskinan kita. Investasi itu masuk, maka yang terlibat berperan di situ majority adalah sumber daya manusia yang datang dari Nusa Tenggara Timur. Tetapi kalau tidak di-create, tidak direkayasa, tidak disiapkan, ya tidak bisa. Karena orang NTT itu beda dengan orang Batak. Kalau orang Batak sekolah, mereka patungan kalau tidak mampu. Kalau orang NTT
pesta lah mereka berkurang. Kalau sekolah, kau tinggi saja. Yang tidak bisa ya kau tunggu mati aja kalau situ itu. Tapi kalau pesta, wah mereka tamu luar biasa. Datang tulis buku, kalau tulis kecil dulu akan punya tali tulisan kalau kau datang kau tulis kecil-kecil. Jadi memang kita belum bisa pada level budaya. Sama juga dengan pendidikan. Padahal dua hal ini penting. Sehat itu kita berinvestasi, pintar itu investasi. Dibandingkan pesta kawin, lalu dapat pukul mau bola-bola cerai lagi. Banyak kali lagi kompak cerai. Kita pesta sering mati, dia berdua cerai. Enak betul ini. Dia tukar lagi pesta lagi. Nah, ini tantangan kita. Tapi kalau saya ngomong begini, saya mohon maaf, tidak percaya tanya sama keluarga inti ya. Tidak ada saya pun keluarga inti berani datang minta ke saya, ini mau kawin jadi kurang ini, pasti akan pukul. Saya tanya, mau yang 50 juta atau yang 500 juta? Karena itu kalau mereka kawin, kau tidak bilang saya dengar lebih suka ayam saya. Karena itu lebih baik. Kau mau kawin, kau deklarasikan diri sebagai manusia independen, please. Kalau tidak ada pesta ya makan pisang 1-2 buah lah, pulang lah. Namanya pesta-pesta, habis itu kau hidup sengsara, kita sengsara, utang banyak, kami bayar utang, kau hidup enak-enak, cerai lagi. Utang belum selesai, itu sudah cerai lagi. Loh ini yang terjadi. Mau suka tidak suka. Karena itu saya selalu menolak itu. Waktu bapak saya dulu anak masih hidup, datang ke saya bilang, kau pumpunaan ada kawin jadi kau pun tanggung ini. Saya tidak mau. Tidak. Sekolah sakit saya tidak lari. Kawin tidak. Dia bilang, kalau begini keluarga akan jauh dari kamu. Syukur sudah terlalu jauh. Sakit, saya ikut. Sekolah, saya ikut. Kawin, tidak mau. Saya tidak mau bayar orang enak, saya bayar. Dan tidak mau. Karena itu uang saya kepada keluarga, kalau orang sakit, pasti orang sakit saya belum. Saya sakit, sakit. Atau sekolah, ini sekolah, tidak sekolah itu. Saya. Karena dua hal ini membangun manusia. Dua hal ini saya berinvestasi uang saya kepada orang yang akan saya bangun. Kalau yang satu itu tidak. Bangun apa ini? Karena itu saya ingin untuk anak-anak saya berjuang sendiri loh Pak Bupati Pak Wakil. Saya sempat ketemu, tidak sempat ketemu Pak Bupati Cikar Lama, jadi saya ketemu Sekda. Saya dapat orang susah banyak. Saya bilang, Sekda, lu mau masuk surga? Bahwa ini orang surga banyak buat kau tidak ambil. Nah kita bagilah. Nah kau ambil satu dan malam anak itu sudah di rumah. Oke, ini bukan kau bantu orang. Kau punya tiket masuk ke surga. Jadi kau tidak boleh pikir kau bantu orang. Kau pergi gereja sampai mati baca Alkitab ulang-ulang kau masuk neraka. Kalau kau tidak bantu siapapun. Itu bukan kata saya. Itu kata kebutuhan. Nah, saya dapat sekian. Sisanya berapa saya ambil. Saya selalu bilang, saya tanya sama teman-teman, itu ada tiket di surga, kalian mau tidak? Tidak mau ya. Kalau sendiri tidak mau ya saya saja. Karena saya tidak boleh ambil semua. Takutnya orang juga mau saya ambil semua. Kita bagi-bagi. Karena itu saya selalu tanya mereka. Bagi-bagi. Ada beberapa dan dari malam ada beberapa juga saya dorong Pak Dirut untuk Jerman juga berangkat mereka ke Jerman sana. Ini desain kita. Mengapa? Ada baik juga kita miskin terlambat atau kaya terlambat. Ada baik juga. Sekarang ini lanjut ke populasi. Isu energi, nah sekarang populasi. Dunia hari ini orang tidak mau punya anak. Kita GTT ini masalah yang tidak banyak itu suster, pastor. Tapi nanti datang tambah lagi manusia lain lagi. LGBT ini dari dulu juga Tuhan sudah bilang, yang lahir seperti itu ya sudahlah. Tapi jangan yang pola hidupnya begitu, lifestyle. Sekarang dia punya lifestyle dunia hari ini kalau tidak LGBT tidak berkelas. Ya
laki dari laki, perempuan dari perempuan. Nah, karena itu banyak negara mengharapkan laki perempuan kawin punya anak. Berbagai negara bahkan bila kawin dan punya anak dikasih libur 6 bulan, gaji full. Tapi begini Bapak Ibu, ini lambat atau cepat, ini akan datang ke kita. Dan di lingkungan kita ini kita lagi lihat mereka. Ada yang terlahir seperti itu, ya sudah, memang terlahir seperti itu. Tapi yang kita tidak terima adalah yang menjadi lifestyle, yang menjadi pola hidup LGBT, pola hidup. Jadi gayanya harus gaya begitu dulu. Nah, kita begini terus kita mati semua ya. Karena itu Pak Bupati, Pak Wakil, DPRD, Pak Sekda, semua kita TNI Polri, tolong Pak Kajari, tolong dimanapun, tolong dibangun pikiran-pikiran ini. Kita melawan, kita setuju pada hak asasi manusia, saya setuju. Tapi kita juga tidak setuju terhadap kebebasan yang menghancurkan. Itu tidak setuju. Karena itu saya ingin untuk kita kampanye ini. Karena itu kita harus perang ini juga. Dan mengapa hari ini di negara-negara barat mereka kekurangan tenaga kerja? Bahkan China yang jumlah penduduk terbesar di dunia hari ini 1,3 miliar manusia di sana, 1 miliar 300 juta. Komanya saja Indonesia kalah. Kita baru 270 mendekati 300. Tapi hari ini banyak sekali sekolah di China, SD, SMP tutup karena tidak ada yang mau lahir lagi. Mereka nyaman hidup sendiri saja. Karena itu memang dunia menuju ke sana. Karena itu saya minta untuk turun kemanapun tolong bicara tentang populasi. Karena populasi kita ini sangat terlalu jauh ke depan. Bayangkan negara-negara Eropa hari ini mereka terima kita untuk kerja di sana karena mereka tidak ada produksinya maju, mereka tidak punya sumber daya, tidak ada. Jadi kita harus menyiapkan itu untuk mengirim ke sana untuk membangun daerah kita. Ke depan terjadi lagi. Dulu Inggris mengirim kepada Australia, mereka punya kriminal. Lalu sekarang Australia begitu maju. Maybe hari ini kita mengirimkan kita pun laki-laki tangguh semua pergi ke Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Finlandia untuk membangun manusia di sana. Saya tadi omong itu jangan bukan bercanda. Saya ingin berdiskusi serius dengan duta besar di sana untuk bagaimana kami kirim laki-laki terbaik dari Timor, Sumba, Flores untuk datang kawin ke kalian punya orang di sini. Karena dunianya sudah begitu, tuntutan dunia itu bukan hal yang mustahil. Itu dunia ini seperti itu supaya kita bisa kerjasama dengan itu. Nah, karena itu 1 pangan, 2 save the water, 3 energi, 4 populasi. Ini isu dunia. Tolong setiap pemimpin, Bapak Bimda, Pak Sekda, taruh ini dalam kepalanya dan pahami secara baik dalam setiap kerja dan dalam pekerjaan dalam tugas kita masing-masing, sehingga isu-isu besar ini akan mampu kita jawab di kemudian hari dengan baik karena kita telah mengetahui sekarang, menyiapkan sumber daya. Dan saya harap nanti yang kirim ke Jerman itu Pak Bupati jangan orang senang, anak-anak miskin yang mereka disiapkan karena manusia tidak manusia yang stunting saja bodoh. Jadi stunting itu bodoh, bukan pendek. Ibu saya lihat pendek tapi bukan stunting. Karena stunting artinya bodoh. Banyak orang bilang stunting artinya pendek, stunting itu bodoh. Kecuali stunting, seluruh manusia yang sehat mempunyai 100 miliar neuron plasticity di kepalanya. Saraf kepala, dia punya 100 miliar. Jadi semua yang 100 miliar itu bisa dilatih dengan benar. Pasti dia pintar. Jadi tidak ada manusia bodoh. Yang ada adalah guru yang bodoh yang tidak tahu muridnya. Itu yang ada. Karena itu kita siapkan yang baik. Saya melihat bahwa guru yang mengajar ini guru yang baik. Mereka bisa dilatih dalam 6 bulan, bisa berbahasa Jerman. Lalu kirim mereka untuk kerja di Jerman. Mereka bisa biaya dirinya di sana, sambil sekolah gratis di sana. Dan ilmu yang mereka pelajari, teknik yang mereka pelajari, skill yang mereka pelajari, mereka kembali ke NTT dan mereka bisa bangun Nusa Tenggara Timur untuk menatap masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam. Nampak terus. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sarve. Om Santi Santi Sati Om. Namo Buddhaya.
selesai, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang untuk kita semua.